Shalom, saudara-saudaraku semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya sangat berharap saudara-saudaraku semua tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan yang sempurna tentunya. Saudara-saudara, pada hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan. Dan saya hari ini rindu membagikan kepada saudara tentang bagaimana kita hidup melayani Tuhan. Dan kita rindu pada saat ini kita mau belajar kebenaran ini. Siapkan hati dan pikiran saudara, siapkan Alkitab saudara, catatan saudara, untuk kita melihat beberapa ayat-ayat yang akan kita sama-sama pelajari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman, mari tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu akan menyertai, membimbing kami. Pada kesempatan ini kami belajar kembali firman Tuhan. Berkati firman-Mu bagi kami semua yang mendengarkan. Dan juga biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah Kau pakai lidah hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran ini. Kami sambut kebenaran dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita belajar tentang melayani hidup kita yang memang harusnya melayani Tuhan. Pertama-tama dulu kita akan coba belajar untuk mengerti secara umum apa itu sebenarnya artinya melayani. Melayani itu, orang suka berpikir selalu melayani adalah berbicara tentang hal-hal yang bersifat rohani. Melayani selalu ada saja yang mengidentikan dengan namanya urusan-urusan gereja, di dalam gereja. Namun itu terlalu sempit sekali kalau kita berpikir seperti itu. Karena melayani sebenarnya bukan di dalam gedung. Melayani seharusnya ada di luar gedung. Berada di antara banyak orang, berada di dalam komunitas kehidupan bersama dengan orang-orang yang lainnya ada. Saudara-saudara, melayani bagi saya arti yang sesungguhnya adalah hidup untuk orang lain. Melayani adalah hidup untuk orang lain, hidup bagi orang lain. Jadi kalau kita bicara kita melayani, maka kita hidup ini sebenarnya hidup kita sedang bawa untuk kita bisa membantu orang lain. Segala sesuatu yang kita miliki kita bisa gunakan untuk menolong orang lain. Itulah melayani sebenarnya. Jadi bukan hanya urusan gereja saja, bukan urusan di dalam gedung saja. Itu ya, tapi terlalu sempit kalau kita berpikir hanya sebatas itu. Melayani itu jauh lebih luas lagi pengertiannya. Nah, begitupun mari kita coba melihat di dalam konteks kebenaran. Di dalam Injil Yohanes saya mengajak kita membuka firman Yohanes pasal yang ke-12. Ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Demikian firman Tuhan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, dari ayat ini kita akan coba melihat waktu Yesus menyatakan bahwa barang siapa melayani aku, artinya melayani Tuhan. Jadi melayani itu bagi anak-anak Tuhan yang namanya sudah percaya Tuhan, sudah lahir baru, sudah mendapatkan sebuah karya keselamatan dari Kristus Yesus, maka sebenarnya dia wajib melayani.
Garis bawahi kata wajib. Karena apa saudara-saudaraku? Karena Yesus sendiri sudah memberikan teladan kepada kita. Maka kita perlu untuk tahu dan sadar bahwa keteladanan Yesus itulah yang menjadi dasar kita melakukannya, menjalani hidup. Pada suatu kali ketika mereka makan bersama, lalu kemudian saat itu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia berkata bahwa aku sedang memberikan teladan. Aku ini yang kau sebut guru dan Tuhan, ya, tetapi aku sedang memberikan kepadamu sebuah teladan. Bagaimana dia mengambil kain, kemudian dia ambil air pada baskom atau pada tempayan, lalu dia membasuh semua kaki murid-muridnya. Wow, saudara-saudaraku, sebuah keteladanan yang sungguh luar biasa yang harusnya menjadi bagian kita juga di dalam kita mengerjakan panggilan kita. Dan saudara-saudara, ketika kita melihat Yesus melakukan sebuah pekerjaan pelayanan, maka kita harus juga bisa melihat dasar dia melakukan itu. Tidak ada sebuah dasar sebenarnya melakukan itu oleh karena sebenarnya dipuja-puji oleh orang. Tidak ada sebuah hal di dalam dirinya supaya dia itu dianggap hebat ataupun dianggap sebagai seorang yang bisa kelihatannya luar biasa di mata orang. Yesus melakukan pelayanan itu keluar dari dasar hatinya. Dan pelayanan yang sesungguhnya, melayani yang sesungguhnya, Yesus tunjukkan menjadi model bagi kita. Apa itu? Barang siapa mencintai nyawanya. Jadi bicara tentang nyawanya diberikannya. Kalau begitu, kalau nyawanya diberikannya, sebenarnya dia tidak pernah memegang keegoisannya. Dia tidak pernah memegang sesuatu yang namanya pengakuan orang dalam hidupnya, karena dia menyerahkan nyawanya. Semua dilakukannya oleh karena kasih saja. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia melayani banyak orang dengan kasihnya. Dia melayani engkau dan saya karena kasihnya. Jadi sebenarnya kita pun dalam kita menjalani hidup, kita ini sebenarnya semuanya yang kita mau katakan hidup melayani, semuanya karena kasih kita kepada banyak orang. Itu sebabnya saya selalu punya sebuah konsep, punya sebuah pengertian. Melayani Tuhan itu sama artinya dengan melayani jiwa-jiwa. Melayani Tuhan, melayani banyak orang. Jadi Yesus tidak ada yang dipertahankannya dalam dirinya. Tidak ada yang dipertahankannya menjadi sebuah kesombongan bagi dia. Tidak ada. Dia serahkan nyawanya. Dan itulah hidup yang mau melayani banyak orang. Kalau begitu makanya melayani itu tadi sudah saya katakan dalam sebuah pengertian yang luas, hidup kita untuk orang lain. Kalau Yesus memberikan nyawanya, kalau kita pun nyawa kita mau beri, maka semuanya kita bisa beri. Saudara-saudaraku, kita ini yang ada di dalam kehidupan dunia hari ini punya segala sesuatu yang Tuhan sudah beri pada kita. Baik yang besar, yang kecil, yang sederhana hidupnya mungkin, yang mungkin tidaklah terlalu kaya kelihatannya, hidup sederhana saja. Tapi sebenarnya kita semua bisa melayani. Apa yang kita miliki dengan semua apa yang kita punya, kita bisa melayani. Jangan katakan tidak. Ada sebuah pengertian yang salah sering berkata bahwa melayani itu harus ada talenta. Nah, ini saya berkata ini sangat tidak tepat.
Harus ada talenta, harus ada bakat baru melayani. Karena apa Anda berkata demikian? Ya karena Anda berpikir melayani itu di dalam gereja. Persoalannya di situ. Talenta, bakat, karunia. Kita selalu berpikir bahwa karunia itu diidentikan dengan urusan dalam gereja saja. Padahal kalau kita baca dalam Kisah Rasul, kita baca semuanya, tidak. Itu kepada orang luar. Artinya di luar gedung, di luar sebuah tempat yang kita kotak menjadi sebuah bangunan yang namanya gereja. Tidak, di luar sana. Jadi hidup kita melayani, kalau bicara barang siapa menyerahkan nyawanya, itu berarti hidup kita di luar sana. Yang memang akan ditunjukkan dengan bagaimana kita mempraktekkan itu bagi banyak orang. Kalau kita berkata mau menyerahkan nyawa, sementara uang kita saja pun tidak bisa kita beri, itu tidak mungkin. Kalau kita berkata bahwa saya mau menyerahkan nyawa, sementara tenaga kita saja pun tidak bisa kita berikan, itu berarti susah, itu nggak bisa melayani. Itu bukan pengertian melayani berarti. Jadi melayani adalah hidup kita untuk orang lain. Tetapi ketika kita berpikir apa yang saya peroleh, apa yang saya mau dapatkan dari orang ini, atau apa yang saya mau dapatkan dari apa yang saya lakukan ini pada orang lain, berarti Anda bukan melayani sebenarnya. Karena sesungguhnya apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan itu memang melayani. Karena memang hidup Anda mengasihi orang lain. Karena hidup Anda ingin menolong orang lain. Itulah yang namanya melayani yang sesungguhnya. Jadi melayani, poin selanjutnya yang Anda harus mengerti, kita tidak bisa mengharapkan sesuatu imbalan balasan yang kita mau harapkan. Kalaupun nantinya ada sesuatu yang kita peroleh, maka sebenarnya itu karena kita sudah melayani dengan baik. Bukan itu tujuan utamanya. Bukan uang tujuan utamanya. Bukan supaya dilihat orang tujuan utamanya. Bukan supaya dikenal orang tujuan utamanya. Bukan. Jadi kalau kita melayani, nanti pada akhirnya ada feedbacknya, katakan begitu, yaitu berkat Tuhan pada saudara. Itu mungkin orang lain yang menyatakan pada saudara betapa Anda baik memang. Betapa memang Anda itu dikatakan seorang yang sangat-sangat luar biasa sebagai seorang pelayan. Pujian maksud saya Anda dapatkan. Ya, tapi jauh dalam hati kita, bukan itu yang mau kita kejar. Makanya ada sebuah pernyataan penting, dikatakan bahwa jadilah kita menjadi orang yang hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Beda saudara-saudaraku, hidup untuk melayani dengan melayani untuk hidup. Jadi kita perlu sadari bahwa kita melayani ini memang, ya hidup kita memang untuk melayani banyak orang. Bukan melayani untuk hidup, artinya kita dapat imbalannya, begitu. Jadi saya selalu percaya begini. Kalau ayat ini bilang barang siapa mencintai nyawanya, kehilangan nyawanya. Barang siapa menyerahkan nyawanya, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Di dalam konsep yang lebih sederhana dalam hidup kita, biasanya begini. Kalau kita mau mengerjakannya dengan baik untuk orang lain, begitu ya, kita menyerahkan semua untuk orang lain, maka kita akan mendapatkan memang sesuatu yang luar biasa dari Tuhan untuk apa yang kita kerjakan. Itu pasti itu. Itu yang selalu saya suka katakan, hukum tabur tuai. Pasti, apa yang kau tabur, pasti kau akan tuai. Tetapi saudara-saudaraku, Anda dan saya perlu sadari bahwa hidup Anda melayani untuk orang lain, mengerjakan semuanya untuk orang lain, tidak ada di dalam diri Anda, di dalam hati Anda terlebih dahulu ya. Jangan ada di dalam pikiran Anda, nanti aku akan dapatkan segini dari ini. Aku akan memperoleh ini nanti begini, nanti dari sini. Kalau itu yang menjadi harapan Anda, berarti Anda bukan hidup untuk melayani, tapi melayani untuk hidup. Jadi hari ini, taruh dulu di dalam konsep berpikir kita,
bahwa kalau saya melayani berarti hidup saya untuk orang lain. Bagaimana cara yang sederhananya? Sebenarnya gampang. Seorang tokoh kepemimpinan di dalam dunia hari ini, seorang bernama John C. Maxwell, dia berkata bahwa pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang melayani kepentingan orang lain, bukan kepentingan dirinya sendiri. Itu sebabnya pemimpin yang sejati akan mencari tahu kebutuhan orang lain dan mencoba untuk menawarkan dirinya bisa membantu. Dia akan coba tawarkan apa yang bisa kubantu, apa yang bisa kutolong. Dia coba tawarkan dirinya. Itulah pemimpin yang sejati. Itulah yang namanya melayani. Jadi pemimpin yang melayani. Nah, kita juga sebagai orang yang melayani, kita bisa memiliki sebuah pengertian hari ini. Kita bisa mencari atau melihat orang, kebutuhan orang itu apa, kebutuhan orang lain itu apa, dan kemudian kita mencoba menawarkan diri. Itu arti Anda melayani sebenarnya. Tentunya tetangga Anda kah, komunitas Anda kah, di tempat Anda bekerja kah? Ya, itu berarti Anda sedang melayani. Jadi jangan pernah ada sesuatu yang pikiran yang terlalu sempit bahwa melayani itu di atas mimbar. Di atas mimbar gereja dengan hiruk pikuknya, dengan suaranya, dengan permainan musiknya. Atau kalau tidak ada yang bisa melayani di atas mimbar, lalu berkata, kamu penerima tamu, melayani penerima tamu. Kalau kamu nggak bisa penerima tamu, ya udahlah kamu apa? Nyusun kursi, maka itu juga melayani. Semuanya itu iya. Tetapi terlalu sempit kalau kita berpikir hanya sebatas itu. Justru melayani itu jauh lebih luas lagi pengertiannya, dan Anda dan saya bisa melakukannya. Dan sebenarnya tidak boleh lagi ada yang mengatakan bahwa aku tidak bisa apa-apa. Kalau kita baca ayat yang ke-26, barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Apa maksud ayat ini? Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Pelayan itu ya. Jadi saudara-saudaraku, melayani aku, barang saya melayani aku, Yesus mengikut aku. Di mana Yesus berada? Saya percaya Yesus berada di komunitas Anda. Di mana Yesus berada? Dia berada di tempat pekerjaan Anda. Kalau di situ Yesus ada, maka engkau di sana pun ada sebagai pelayan. Kalau ada sebagai pelayan, berarti Anda akan melayani Tuhan. Itu sebabnya kalau Anda melayani Tuhan tadi, hiduplah untuk orang lain. Menarik sekali saudara-saudara. Kalau Anda mulai melakukannya, mencoba dari dasar hati yang terdalam, wah itu luar biasa. Maka kalau saya simpulkan, dua hal penting kalau kita mau melayani itu. Dua hal penting. Satu, ada sukacita dalam diri kita. Nggak boleh bersungut-sungut. Ada sukacita dari dalam kita, sukacita. Sukacita itu datangnya karena kita memang mengasihi banyak orang. Sukacita itu datangnya ya sesuatu yang memang membawa kita kepada sebuah pengertian akan kasih Allah dalam hidup kita. Bahwa Allah sudah mengasihi kita, Allah begitu luar biasa mencintai kita dengan kasih agape-Nya yang sangat sempurna itu. Itu sebabnya kita mengasihi banyak orang, kita bersuka cita. Dan yang kedua, itu akan membawa benefit, membawa keuntungan bagi orang lain. Orang lain bisa bergembira karena apa yang kita lakukan. Orang lain akan merasa sangat tertolong dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita perbuat. Nah itu luar biasa, itu berarti Anda melayani. Jadi dua unsur itu penting untuk Anda terus lihat dalam kehidupan Anda. Kalau Anda bilang Anda melayani tapi orang lain tidak mengalami rasa dampaknya, manfaat dari apa yang Anda lakukan, kemungkinan Anda salah begitu. Jadi Anda harus tahu kebutuhannya. Makanya tadi dikatakan kebutuhannya. Anda coba jawab kebutuhan itu.
Ada sebuah yang sering kali terjadi, pernyataan-pernyataan bilang, saya nggak punya karunia Pak, saya nggak punya talenta. Saya beritahu pada saudara, Tuhan berikan tubuh kita ini saja bisa dipakai untuk melayani. Jangan bilang mesti harus talenta, bakat, mesti uang. Enggak, tubuh kita ini bisa. Apa maksudnya? Kalau kita baca dalam kitab Roma 12, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, katanya kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus berkata, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Berarti seluruh tubuhmu, termasuk mata, telinga, hidung, semua, tangan, kaki. Jadi itu bisa Anda gunakan untuk melayani. Mungkin ada yang bertanya lagi, ya kalau tangan sih Pak, bisalah aku menolongin. Tapi saya nggak punya kekuatan Pak, segala macam. Selalu aja ada alasan. Saya beritahu, engkau punya telinga. Telingamu bisa kau gunakan untuk melayani. Apa maksudnya? Saya selalu menjumpai banyak orang yang saya selalu temui, seringkali banyak masalah yang dihadapinya. Dia sebenarnya tidak perlu jawaban. Dia hanya perlu apa? Dia hanya perlu didengarkan. Nah, bagus tuh. Anda dan saya punya telinga. Kenapa Anda tidak datang mengunjunginya lalu Anda menjawab kebutuhannya itu? Yaitu didengarkan. Anda pasang telinga Anda dengan tenang sambil Anda manggut-manggut, oh gitu ya. Mungkin seorang wanita, seorang ibu yang biasanya banyak masalah itu. Mungkin Anda bilang, oh gitu ya Bu. Oh iya ya. Gitu ya. Ada orang, saudara-saudaraku, dia sebenarnya tidak perlu jawaban, dia cuma didengarkan. Dan waktu dia mengeluarkan semuanya, unek-unek isi hatinya, dia sudah lempang, dia sudah rasanya lapang begitu hatinya. Ada lagi yang lebih aneh yang suka saya lihat. Ada ibu-ibu yang bertanya dalam kesusahannya itu, dia cerita lalu dia bertanya, bagaimanalah saya lakukan ini Pak? Bagaimana begini-begini? Saya nggak kasih jawaban, cuma mendengar saja. Anehnya pada saat akhir pembicaraan dia ngomong itu, dia langsung berkata, iya tapi ya itulah ya. Ya itulah Pak, makanya aku pun menyerahkanlah semua sama Tuhan semua ini. Nah, dia tadi yang bertanya, dia yang menjawab. Hebat bukan? Anda sudah menjawab kebutuhannya sebenarnya, hanya mendengarkan. Dia nanti yang menjawab, dia tahu sebenarnya jawabannya. Tapi yang diperlukannya ada orang yang mendengarkan. Nah itulah telinga Anda. Jadi kalau Anda gunakan telinga Anda, persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus bagi Tuhan. Wah itu luar biasa. Makanya jangan terlalu sering mendengarkan yang jelek-jelek. Jangan selalu mendengarkan yang hina, yang kotor, yang najis. Gunakan telinga Anda supaya bisa melayani banyak orang. Bagaimana dengan mulut? Wah kalau udah mulut udah pasti Anda bisa menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang menguatkan orang yang lemah. Itu juga Anda sudah melayani. Anda bisa gunakan, saudara-saudaraku. Jadi ayo, semua kita, tubuh kita ini bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan. Apalagi tangan kita bisa bekerja, menolong orang, membantu pekerjaan Tuhan, membantu sesuatu yang ada di dalam komunitas kita. Misalnya, ya kita bisa menolong, gotong royong, ikut bersama. Semuanya bisa. Kalau Anda punya rumah, Anda pun bisa melayani, memberi tumpangan pada orang. Anda harus melayani loh. Jangan bilang tidak. Ingat, rumah Anda bukan bicara besar kecil, tapi selalu bicara tentang hati orang di dalamnya. Kalau hati orang di dalamnya memang mau melayani, dia akan berikan tumpangan. Bukankah begitu kata kitab para rasul? Lalu kita belajar dari surat-surat kiriman Rasul Paulus, bagaimana jemaat di sana memberi tumpangan. Ini saudara-saudaraku, jadi tidak ada lagi sebuah alasan untuk kita tidak melayani. Jadi siapkan diri Anda untuk melayani. Dan menariknya, yang luar biasa lagi, mari kita lihat lagi kembali ayat itu. Yohanes pasal 12.
Dia berkata selanjutnya, barang siapa melayani aku. Ingat, barang siapa melayani aku, melayani Tuhan. Melayani Tuhan sama dengan melayani jiwa-jiwa. Dan tadi sudah saya katakan, prakteknya di situ. Jadi waktu kita melayani banyak orang, melayani jiwa-jiwa, ayatnya bilang dihormati Bapa. Wow. Jadi kalau Anda sebenarnya melayani, ada sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa Anda akan peroleh. Kalau dikatakan orang selalu kita harus menghormati Tuhan. Ya, menghormati Bapa di sorga. Ya, benar sekali itu. Tapi rupa-rupanya Bapa di sorga itu tahu juga kalau kita melayani dengan tulus, melayani dengan sukacita, memberi manfaat pada orang, kita bergembira karena kasih kita pada orang, kita melakukan itu. Ayatnya bilang Bapa di sorga akan menghormati kita. Widih, luar biasa saudara-saudaraku. Anda tahu bagaimana kalau suatu acara itu belum dimulai oleh karena seorang yang terhormat, ditunggu, dinantikan. Coba Anda bayangkan bagaimana kalau seorang yang terhormat dinantikan. Bayangkan saudara-saudaraku, yang terhormat dinantikan itu begitu dia datang, apa yang terjadi? Orang yang tadinya sudah duduk itu semua berdiri. Berdiri itu apa? Berdiri memberikan sebuah penghormatan. Dia akan bilang, ya Pak, pagi, mungkin salam. Nah, karena apa? Pemimpin yang dihormati tiba. Jadi saudara-saudara, saya percaya sekali dalam kerajaan sorga pun kalau nantinya kita ini yang sudah melayani dengan sungguh-sungguh dan sudah melayani dengan tulus, saudara-saudaraku, ketika kita dipanggil Tuhan dan sampai di sana di sorga, oh ada penyambutan luar biasa karena kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh. Dari mana itu saya nyatakan sebuah pendapat itu? Belajar dan kita melihat dari kisah Stefanus. Ketika Stefanus mati, ya, pada pasal yang ke-7, kisah para rasul pasal yang ke-7. Coba Anda perhatikan, lihat, ya. Waktu Stefanus dibunuh, ayat 54 sampai ayat selanjutnya saya baca untuk kita semua dan sama-sama kita melihatnya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, perhatikan, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kata berdiri itu luar biasa. Buat saya itu sebuah penghormatan. Tuhan menyambutnya, mari anakku. Wah, saudara-saudara, bukan cuman kita menghormati Tuhan, tapi Dia pun akan menghormati kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, taruhlah hari ini dalam hati kita bahwa melayani Tuhan, di mana kita hidup di dunia ini, kita akan melayani jiwa-jiwa yang lain. Kita akan melayani setiap orang-orang yang punya kebutuhan-kebutuhan. Kita akan melayani dengan sukacita dan orang-orang mendapat manfaat dari apa yang kita lakukan. Sungguh itu semua menyenangkan hati Tuhan. Jadi tanamkan dalam hati kita hari ini. Saya simpulkan, saya ulangi dari atas lagi. Satu, jangan pernah berpikir bahwa melayani itu hanya bicara di atas mimbar atau dalam gereja, lingkungan gereja atau perkara-perkara rohani yang kita lihat. Itu terlalu sempit. Tetapi melayani harus lebih lagi dalam pengertian yang luas bagi kita. Kita bisa melayani, jangkau banyak orang di luaran sana yang membutuhkan kita. Hiduplah kita untuk melayani
janganlah kita melayani untuk hidup. Itu sebuah perbedaan yang sangat menyolok. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita melakukannya dengan baik, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh kasih, maka Alkitab berkata, kita akan dihormati oleh Bapa di sorga. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya, memberikan kepada kita sebuah hal yang baru lagi, bahwa kita harus melayani, sungguh-sungguh melayani. Jangan pernah mundur. Melayani dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Dia sudah terlebih dahulu melayani kita semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Dan biarlah semua kita bersemangat dan menaruh dalam hati kita, mulai hari ini saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan beri kesempatan lagi untuk belajar tentang kebenaran. Terima kasih Tuhan, hidup kami benarlah hidup untuk melayani Engkau. Hidup melayani adalah hidup untuk orang lain, bagi orang lain yang membutuhkan di luar sana. Pakai kami Tuhan menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Engkau menolong kami, memberkati, menuntun. Kami tahu apa yang kami kerjakan selalu untuk orang lain, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan, dan biarlah kami selalu mengerti akan kebenaran ini. Karena kasih-Mu yang sudah terlebih dahulu untuk kami semua, sehingga Kau melayani kami, maka itu sebabnya kami harus melayani juga, sama seperti Engkau melayani. Terima kasih Tuhan, sebuah keteladanan yang sangat berharga, yang kami boleh terima dari firman Tuhan juga yang kami tangkap, bahwa sesungguhnya hidup kami haruslah mengikuti teladan-Mu, melayani jiwa-jiwa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berucap syukur, dan biarlah kami semakin hari semakin rindu melayani dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom.